balik lagi bersama saya Aemon dan saya Dayat, dan saya akan bersama Rohin. Nah, kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita bersama Mas Rohin. Dan judulnya apa, Rohin? Halo men. Halo men, bagus. Bisa dibaca, Rohin. Gimana ceritanya? Nyeritain eksperimen untuk menghasilkan serum transparan. Bodoh. Halo jadi manis, balik lagi di Emon bersama saya Dayat. Dan seperti biasa Emon yang ngawur. Dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Halo Men. Halo men. Halo Men, seperti kata Rohin tadi ya. Seperti film ini gak asing bagi kalian sih film. Jelas. Ini dulu sering banget muncul di Trans TV. Orang bisa menghilang dan bisa bercocok tanam dengan siapapun. Iya, itu cita-cita kalian kan. Grepe-grepe tanpa ketahuan. Iya kan? Hah? Anjing. Iya, manusia tidak berguna kalian, dasar anjing. Yaudah, pokoknya intinya manusia transparan ini adalah hasil dari penemuan dari para ilmuwan yang niat pertamanya adalah untuk sebuah senjata militer percobaan. Cuma salah satu ilmuwannya ini ada yang agak sedikit gila, tapi pintar, tapi gila bercocok tanam. Itu dia. Makanya itu dia apa ya? Alah, ya wis lah, Oh ya udahlah. Ya udah, tarik mon. Kemantal. Nah, di awal film kita akan berkenalan dengan Sebastian, seorang ilmuwan yang bersifat arogan, emosian, dan tentu saja sangean. Sebastian, kamu asli. Asukai. Kali ini ia akan melakukan eksperimen bersama 6 orang temannya, yaitu Janice, Frank, Sarah, Carter, dan Matt. Eksperimen ini mereka lakukan di bawah pihak militer yang memang menginginkan serum transparan bagi tubuh. Sebenarnya mereka sudah berhasil membuat serum transparan, hanya saja masih berada dalam tahap percobaan pada hewan, dan masalahnya adalah sampai saat ini mereka masih belum menemukan serum yang bisa mengembalikan kenampakan hewan itu kembali, atau anti serum transparan. Namun berkat kecerdasan Sebastian, malam itu mereka berhasil mencetak ramuan serum yang sempurna, sehingga mampu mengembalikan tubuh gorila yang mereka gunakan sebagai uji coba. Tentu saja keberhasilan itu mereka rayakan bersama-sama. Namun alih-alih ikut asik makan, Sebastian justru mengajak Linda ke balkon dan mengajaknya untuk balikan. Jadi dulu mereka ini sempat pacaran. Tapi ternyata Linda sudah punya pacar baru sehingga dia tidak bisa kembali dengan Sebastian. Tentu saja hal ini membuat Sebastian sedih sekaligus kecewa. Apalagi Linda tidak memberitahu siapa lelaki itu. Pagi harinya, Sebastian menyampaikan penemuannya akan serum transparan pada pihak militer. Namun ia masih menyembunyikan fakta bahwa sebenarnya ia dan timnya telah menemukan serum anti transparan. Hal ini Sebastian lakukan karena ia merasa mereka perlu mencoba serum itu pada manusia terlebih dahulu. Dan tanpa ragu, Sebastian mengajukan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan. Meski terhitung ilegal karena tidak diketahui pihak militer, Sebastian tetap mendorong timnya untuk melakukan eksperimen. Siang itu, eksperimen dilakukan di laboratorium miliknya. Dengan bantuan timnya, Sebastian akan menggantikan posisi si gorila. Tepat setelah cairan biru serupa pop es bubblegum itu masuk ke tubuhnya, Sebastian langsung menggelinjang kesakitan luar biasa. Namun tak berselang lama setelah itu, kulit dan dagingnya mulai menghilang dan hanya menyisakan tengkorak saja. Bahkan perlahan namun pasti, tengkorak itu benar-benar tidak terlihat dan tubuh Sebastian menjadi transparan sempurna. Ini berarti bahwa serum itu dapat bekerja pada tubuh manusia. Pada akhirnya, Sebastian dipaksa tinggal di laboratoriumnya terlebih dahulu karena harus diawasi secara ketat. Namanya juga laki-laki, Sebastian yang sudah lama hidup menjomblo itu menggunakan momen ini untuk mengerjai teman-temannya. Salah satunya dengan mengunboxing semongko milik Sarah ketika wanita itu sedang tertidur. Sayangnya belum juga kebuka, Sarah udah sadar. Tapi tak berhenti di situ, Sebastian juga membuntuti Janice yang tengah masuk ke kamar mandi. Layaknya Casper, Sebastian tidak terlihat itu terus-terusan menggoda teman-temannya di laboratorium. Kini saatnya mencoba serum anti transparan ke tubuh Sebastian supaya tubuhnya bisa kembali terlihat. Tapi ternyata serum itu tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Saat otot dan daging Sebastian mulai terlihat, ia langsung memberontak karena kesakitan. Bahkan borgol tangan dan kakinya pun bisa terlepas, tapi kemudian ia tak sadarkan diri. Ternyata serum anti transparan itu tidak cocok di tubuhnya karena perlahan tubuh Sebastian kembali menghilang tak terlihat. Setelah memutar otak, teman-teman labnya memutuskan untuk membuat topeng bagi Sebastian, sehingga keberadaannya dapat diawasi. Namun karena merasa terkurung harus berada di laboratorium terus-menerus, akhirnya Sebastian memaksakan diri pulang ke apartemennya. Ketika di apartemen, tak sengaja ia melihat mbak-mbak di seberang apartemennya. Dan tentu saja hal itu langsung membuat dirinya tergoda. Karena rudal perkututnya tidak bisa dikontrol lagi, Sebastian dengan tubuh transparannya memaksa masuk ke kamar gadis itu. Tanpa permisi dan penuh emosi, Sebastian langsung menanam paksa tetangga kamarnya itu. Tentu saja ini ia lakukan karena tubuhnya tidak terlihat. Digenjot kehampaan. Di lain tempat, Linda mendapat kabar bahwa Sebastian kabur dari laboratorium.
Karena dia satu-satunya yang tahu alamat apartemen Sebastian, Linda langsung bergegas ke sana. Namun ia tak berhasil menemukan Sebastian, melainkan hanya topengnya saja. Akhirnya Linda langsung kembali ke laboratorium. Tapi ternyata Sebastian tiba-tiba sudah ada di sana. Dengan dalih sebagai pemimpin eksperimen, Sebastian mengklaim bahwa dirinya bisa melakukan apa saja, terutama keliling kota tanpa masker. Tentu saja hal ini membuat Linda takut dan langsung mengancam akan melaporkan Sebastian ke pihak militer karena melakukan eksperimen ilegal. Namun Sebastian kembali mengancam akan mengeluarkan Linda dari proyek-proyeknya. Lagi pula mereka juga yang melakukan eksperimen ini dengannya. Setelah hari itu, eksperimen untuk mengembalikan wujud Sebastian terus dilakukan. Sayangnya, mereka selalu saja berakhir dengan kegagalan. Tidak seperti teman-temannya yang khawatir, Sebastian justru mulai menikmati kehidupannya sebagai pria transparan. Karena dia bisa mendapat banyak keuntungan, jelas. Namun lagi-lagi temannya harus mengurungnya di lab. Alhasil karena merasa bosan dan dikekang, Sebastian terpaksa menghack kamera lab supaya bisa kabur leluasa dari lab. Malam itu, Sebastian pergi ke rumah Linda. Tapi ternyata Linda malah lagi asik bercocok tanam dengan kekasihnya yang tak lain dan tak bukan adalah Matt Yuti. Jelas saja Sebastian merasa kesal dan terhianati. Untuk memberi pelajaran, Sebastian memilih untuk mengganggu keduanya dengan memecahkan kaca. Tentu saja Linda langsung berpikir bahwa ini adalah ulah Sebastian. Lalu Linda mencoba mengkonfirmasi pada Frank yang ada di lab. Namun karena CCTV sudah dihack, tentu saja Frank berkata bahwa Sebastian masih ada di dalam kamar. Tapi pada akhirnya siasat Sebastian itu diketahui juga oleh Frank. Meski sudah ketahuan, seakan tidak kapok dan lagi pula dirinya masih tidak terlihat, Sebastian masih saja terus mengganggu Linda. Karena merasa sudah kelewatan, Linda berencana melaporkannya pada pihak militer. Malam itu, Linda ditemani dengan Matt juga mendatangi kepala laboratorium, Watt, untuk melaporkan hal yang terjadi. Tapi ternyata diam-diam, Sebastian mengikuti keduanya. Mengetahui bahwa keberadaannya terancam, selepas Linda dan Matt pergi dari rumah Watt, Sebastian langsung menyerang dan membunuh Watt di kolam renang sehingga dia tidak bisa melapor ke pihak militer. Keesokan harinya, alih-alih mendengar berita dari pihak militer, Linda justru mendapat kabar bahwa Watt sudah meninggal. Dan pada akhirnya, tim itu sepakat untuk menjebak Sebastian. Tapi ternyata semua telepon dan pintu berkode akses telah dihack olehnya, sehingga ialah satu-satunya orang yang bisa menggunakan pintu-pintu lab. Merasa Sebastian sudah keterlaluan, akhirnya mereka memutuskan untuk menangkapnya. Namun Sebastian sudah terlebih dahulu menyusun rencana busuk untuk menghabisi teman-temannya. Pertama, ia menikam Janice dengan tali busurnya. Bukannya bersembunyi, Sebastian justru mengumumkan kematian temannya itu melalui speaker sehingga jasad Janice dapat ditemukan. Karena merasa Sebastian makin mirip dengan iblis, mereka memutuskan akan kabur dari laboratorium. Tapi sebelum itu, mereka sudah mengatur strategi. Frank, Sarah, dan Linda akan menguasai gerak-gerik Sebastian. Sedangkan Chatter dan Matt yang akan memburu Sebastian untuk ditikam langsung. Sayangnya, strategi itu sudah terbaca oleh Sebastian. Ia langsung menyerang Charter dan membenturkan kepalanya ke penyalur listrik sampai bersibah darah. Beruntungnya, Matt masih bisa diselamatkan oleh kekasihnya Linda. Namun sayangnya lagi, Charter sudah terbujur kaku dengan aliran darah segar dari kepalanya. Ketika Sarah berusaha menolong Charter dengan mencari obat, ia juga langsung diserang oleh Sebastian. Dengan mudahnya, Sebastian membunuh wanita itu dan menyeret mayatnya ke lemari obat. Linda yang merasa khawatir dengan Sarah yang juga tidak kembali, langsung menyusul ke ruang obat. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Sarah sudah meregang nyawa. Tak berhenti sampai di situ, tiba-tiba saja Sebastian menyerang Frank dari belakang tubuhnya dan juga melukai Matt di bagian perutnya. Selain itu, karena melihat Linda masih semangat, Sebastian memilih untuk mengunci dalam ruangan pendingin dengan suhu di bawah minus 40 derajat Celcius. Beruntungnya, dengan kecerdasan yang dimilikinya, Linda berhasil keluar dari ruangan itu. Tapi tiba-tiba saja, Linda melihat ruangan yang mulai dibakar habis-habisan oleh Sebastian. Beruntungnya, tepat sebelum pintu lift Sebastian terbuka, Linda berhasil menyusulnya dan membakarnya dengan sebuah obor. Sayangnya, api itu hanya membakar baju Sebastian, tidak dengan tubuhnya. Alhasil, Sebastian bisa kembali bangkit dan berbalik arah menyerangnya. Namun beruntung, Linda masih bisa diselamatkan Matt karena ia berhasil melihat Sebastian yang berada di bawah kucuran air. Karena mengetahui gedung akan segera meledak, Linda dan Matt berusaha kabur melalui tangga darurat. Apalagi ledakan bom yang telah dibuat Sebastian mulai terlihat. Namun saat sedang berusaha memanjat, kaki Linda tiba-tiba ditarik oleh Sebastian dan membuatnya kembali terjatuh ke laboratorium. Meski sempat pasrah, Linda terus berpikir dan menemukan ide untuk mengajak Sebastian bercocok tanam. Dan saat itu pula, ia menarik tuasnya sehingga membuat Sebastian terjatuh dalam kobaran api neraka. Mampus. Dan beruntungnya, Linda masih bisa selamat dengan Matt dari kebakaran dahsyat itu. Dan Sebastian sudah tidak terlihat lagi. Dan Kayaknya sih. Kayaknya, karena ada film keduanya. Film keduanya masih Sebastian nggak ya? Gak tahu, kayaknya masih Sebastian, tapi kalau nggak tahu juga dong, nggak terlihat coy. Ya nggak salah sih mon jawabannya. Aku nggak nonton soalnya yang Nah itu loh yang bener, bukan karena nggak terlihat kan film. Kenapa sih dia bawa serius itu dia?
Dan filmnya tamat loh ya. Iya, filmnya tamat loh beneran loh ini. Udah ya? Ya udah ya. Udah ya, pulang ya kalian ya. Udah. Itu tadi. Oke, saya mau tanya siapa yang dulu nonton film ini di TV? Saya. Kalian harus nonton film ini langsung karena banyak adegannya bagus-bagus. Enggak ada gue yang bercocok tanam atau apa, gak ada. Gak ada, cuma Nggak ada. gratis aja. Sorry. Oke. Oke, tadi Emon itu mau tanya, kira-kira kalau kalian punya kekuatan transparan, mau kalian pakai buat apa? Buat apa coba? Buat ditulis apa? di kolom komentar. Kolom komentar Emon. Iya, coba tulis aja di mana-mana. Nah itu. Iya maaf banget, Emon lagi keseleo pundaknya. Kemarin abis main itu apa namanya skateboard, aneh-aneh jatuh. Rasanya lucu. Goblok. Tapi serius, maksudnya ketika manusia dikasih kelebihan yang tiba-tiba, pasti aja lupa diri. Makanya manusia gak dikasih kelebihan secara tiba-tiba. Manusia dikasih kelebihan ketika mereka berusaha mencapainya. Wah, itu namanya kerja keras. Betul Itu sekali. dia. Jadi kalian kerja keraslah sampai tubuh kalian menghilang. Mati dong. Bukan mati, maksudnya biar kayak Sebastian punya kekuatan super. Jadi tiap hari tekankan pada pikiran kalian, saya bisa menghilang sambil nggak pakai baju, oke? Oke. Nanti tes pertamanya coba di lingkungan rumah dulu aja. Iya, coba misal ke Indomaret kayak. Gitu Maret. Kalau kalian bisa beli ke Indomaret tanpa ketahuan ya berarti kalian udah hilang. Teman saya pernah ngelakuin itu dulu waktu kuliah. Sekarang ngabarinnya lewat koran. Kena kasus kriminal katanya. Maaf, bercandanya bapak ya. Sorry. Aduh, Tapi pesan moralnya ada nggak sih, Mon? gak ada. Nggak. Ya udah kayaknya itu deh ya. Kalau kalian Pesan moralnya hati-hati di jalan. hati-hati di jalan. Jangan sampai jatuh. Jangan- Kasian. Bapak ibu kalian susah bayarinnya kalau berobat. Nah itu dia, sama kayak yang saya rasain sekarang. Udah ya, saya David undur diri dan Emon seperti biasa sedang kesleo. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa, dadah.